Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan bagian-bagian atau komponen-komponen dari perangkat jaringan komputer, yaitu router dan kabel. Yang pertama adalah router. Router adalah suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Ada juga yang menjelaskan bahwa pengertian router adalah suatu hardware jaringan komputer yang berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet dari satu perangkat komputer ke perangkat lainnya, di mana proses tersebut disebut dengan routing. Selanjutnya, fungsi dari router yaitu 1. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Yang kedua, fungsi router berikutnya adalah untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain, di mana sistem kerjanya mirip seperti bridge atau jembatan jaringan. Yang ketiga, fungsi router yang lainnya adalah untuk menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL atau Digital Subscriber Line atau yang lebih dikenal dengan DSL router. Berikut bagian-bagian atau komponen-komponen dari router. Yang pertama ada RAM. Fungsi utama RAM pada router hampir sama pada PC, yang mana menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan atau running configuration, dan sistem operasi iOS yang aktif. Menyimpan routing table, menangani cache ARP, menangani fast switching cache, menyediakan memori sementara untuk konfigurasi file, menangani paket buffer, mengelola antrian paket. Yang kedua ada NVRAM atau non-volatile RAM. NVRAM berguna untuk menyimpan konfigurasi startup atau startup configuration. Yang ketiga ada flash memory. Flash berguna untuk menyimpan image dari iOS. Memori ini bisa menyimpan berbagai versi software iOS. Yang keempat ada ROM. ROM berguna untuk menyimpan sistem bootstrap yang berfungsi untuk mengatur proses dan menjalankan power on self test atau POS dan iOS image. Yang kelima ada interface. Interface merupakan komponen eksternal dari suatu router. Sebelum mengkonfigurasi router, masing-masing fungsi komponen tersebut harus diketahui terlebih dahulu, karena komponen yang akan dikoneksikan ke router menggunakan interface yang berbeda, tergantung komponennya yang akan dihubungkan. Gambar yang tertera memperlihatkan interface standar yang dimiliki oleh sebuah router yang meliputi 1. Serial ports, terdiri dari serial 0, serial 1, dan seterusnya jika slotnya mencukupi. Yang kedua ada fast Ethernet ports yang dihubungkan memakai kabel UTP atau RJ45. Yang ketiga ada fiber ports. Interface ini sama halnya dengan interface di atas, sama untuk menghubungkan antar device yang mempunyai port yang sama. Yang keempat ada console port. Port untuk menghubungkan router dengan dunia luar. Port ini akan terhubung ke serial port di PC kita dengan menggunakan kabel rollover. Yang kelima ada auxiliary port, hampir sama dengan console port dan tidak semua port ini dimiliki oleh router. Yang keenam ada power switch untuk power, dan bagaimana kita dapat terhubung ke router. Kita dapat memilih alternatif berikut ini, yaitu melalui port konsol, port aux, telnet atau SSH yang biasa dipakai jika router berjauhan dengan bantuan Ethernet atau serial port. Yang terakhir ada power supply. Komponen router yang satu ini merupakan sumber daya yang memungkinkan komponen di dalam router dapat beroperasi. Biasanya beberapa router bahkan memiliki lebih dari satu power supply. Selanjutnya yang kedua adalah kabel. Kabel jaringan merupakan alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain, yang terbuat dari tembaga yang dibungkus dengan pelindung. Dengan adanya kabel, maka terbentuklah berbagai macam jenis jaringan. Apapun jenis kabel jaringan tidak bisa berdiri sendiri dan harus didukung dengan perangkat keras lainnya.
Berikut fungsi dari kabel yaitu agar dapat mentransmisikan data-data yang didapatkan dari server dan ditransmisikan ke komputer klien atau user. Tentu saja proses transmisi data ini menggunakan konektivitas dengan menggunakan kabel. Kehadiran jaringan kabel tentu saja dapat membangun sebuah jaringan hanya dengan mengoneksikan kabel pada server, user, serta perangkat keras yang ada di dalam jaringan. Terakhir, bagian-bagian atau komponen-komponen dari kabel. Komponen-komponen penting yang harus ada pada kabel antara lain 1. Penghantar. Penghantar atau konduktor merupakan bagian dari kabel yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Yang kedua ada isolator. Isolator merupakan bagian dari kabel yang terbuat dari bahan dielektrik atau tidak dapat menghantarkan arus listrik yang berfungsi untuk melindungi atau mengisolasi penghantar satu dengan yang lainnya agar tidak berhubungan. Selain itu juga berfungsi untuk melindungi lingkungan di sekitarnya agar tidak terjadi kebocoran arus. Pada isolator juga dilengkapi komponen pelindung dari gaya elektromagnetik, yaitu untuk melindungi arus listrik dari pengaruh gaya elektromagnetik. Yang ketiga, pelindung luar. Pelindung luar yang terdapat pada kabel berfungsi untuk memberikan perlindungan kabel terhadap kerusakan mekanis, pengaruh dari bahan-bahan kimia, api, dan lain sebagainya yang dapat merugikan. Sekian dari saya, Santi, untuk menjelaskan pengertian, fungsi, dan bagian-bagian atau komponen-komponen dari router dan kabel. Thank you for watching.